Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW pernah membuat perumpamaan seorang mukmin seperti seekor lebah. Sebagaimana sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'min kamasalin nahlah, akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at thayyiban, falam tafsud walam tuksar." Artinya, perumpamaan seorang mukmin ibarat seekor lebah. Ia hanya akan memakan yang baik, tidak memberi kecuali yang baik, dan jika ia hinggap di sesuatu, maka ia tidak merusak dan juga tidak mematahkannya. Ini Rasulullah SAW memberikan permisalan seorang mukmin itu seperti lebah. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan seekor lebah. Yang pertama dari sisi naluri dan pikiran. Naluri dan pikiran lebah hanya untuk menemukan bunga. Mengapa lebah mudah sekali mendapatkan bunga? Karena memang nalurinya, pikirannya hanya untuk mendapatkan atau menemukan bunga. Meski dalam keadaan yang sangat lapar, lebah ini hanya hinggap di kelopak bunga untuk mengambil manisnya kelopak bunga itu. Meski ia sangat lapar, tapi bunganya tidak pernah dirusak oleh lebah. Apalagi sampai mematahkan ranting-ranting pohonnya, ranting-ranting yang menopang bunga tersebut. Jadi secara pribadi, lebah ini memiliki karakter yang baik. Ia hanya akan memakan yang baik dan menghasilkan yang baik-baik. Secara sosial, lebah juga hidup bermasyarakat dengan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek solidaritas. Madu yang dihasilkan lebah itu merupakan hasil kerja kelompok, kerja bersama. Kemampuan lebah mengumpulkan madu sebenarnya tak lebih dari berat tubuhnya. Tapi solidaritas yang tinggi bisa membangun sebuah harapan bagi lebah untuk mencapai tugas dan fungsinya dengan baik. Semua lebah bersatu, saling bekerja sama tanpa ada yang iri. Bila seekor lebah diganggu, semuanya saling membantu, gitu kan? Coba kita usik di satu lebah, pasti kita akan dikejar oleh lebah-lebah yang lain. Sifat lebah itu tidak pernah mengusik, tapi ia akan bereaksi ketika diusik. Begitu juga dengan seorang mukmin. Kita nggak pernah memulai, tapi kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, maka kita akan lawan kezaliman tersebut. Yang ketiga, pelajaran dari lebah adalah tentang aspek lingkungan. Aspek lingkungan, kita lihat rumah lebah ya teman-teman sekalian. Rumah lebah itu kan bentuknya sama, semua tersusun rapi. Kamar-kamarnya ya, kalau kita sebut begitu, kamar-kamarnya ukurannya hampir sama. Meski mereka nggak punya alat ukur, tapi lebah bisa membuat sarangnya dengan susunan yang sangat teratur. Dan lebah-lebah itu bekerja semuanya. Tidak ada yang merasa lelah. Semuanya semangat, pantang menyerah, begitu bahasa kita ya. Semua dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ada lebah penjaga, ada lebah pekerja, semuanya bekerja. Tidak ada saling iri. Semua dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Enggak ada iri, enggak ada saling menyerang, memiliki pemimpin yang dipatuhi, bekerja sama antara lebah yang satu dengan lebah yang lain. Jadi semua bekerja dalam sebuah sistem yang sangat rapi. Itulah kehidupan lebah. Artinya apa teman-teman sekalian? Suatu lingkungan yang bersih dan tersusun dalam suatu aturan yang baik ternyata bisa membangun karakter lebah yang lebih baik. Demikian pula dengan kita. Insya Allah kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita baik, kita biasa dalam suasana yang disiplin, yang bersih, maka kita pun insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang ramah, yang sopan, disiplin, dan bersih.